One, two, three, four, close the door. Oke bosku, hari ini kita join visit sama ini adalah konsultan dari PT Medion. Jadi kemarin itu juga ada yang komen ke saya, bos jangan harus selalu bercerita tentang jadi pengusaha, bagaimana trik juga bisa bekerja ataupun menjadi karyawan yang berprestasi di suatu perusahaan ataupun suatu pekerjaan. Hari ini kita hadirkan bro kita, like kita, salam dulu, like, tos. Oke, saya kenalkan, ini rekan saya, teman saya, Ricardo Haposan Sihaloho, sarjana peternakan. Oke, like. Oke, selamat sore. Sore, like. Ini kita mau tanya nih, like, alma maternya dari mana nih? Dari Universitas Sumatera Utara. Oh, dari USU ya? Dari USU. Jadi ini kawan kita ini, bos kita ini, dia sekarang bekerja di PT Medion. PT Medion di cabang Binjai, Brahang, Tandem dan sekitarnya. Oke. Jadi gini bosku, kemarin kita sudah sharing, kita sudah berbagi, kita udah banyak cerita bagaimana trik-trik untuk jadi pengusaha. Ternyata untuk mencapai kesuksesan juga nggak harus jadi pengusaha, juga bisa berkiprah menjadi karyawan ya, yang pastinya bekerjanya di perusahaan yang pasti bonafit ya. Jadi secara income juga marginnya juga bisa mensejahterakan keluarga gitu ya, tapi tidak bisa mensejahterakan bangsa dan negara. Jadi kita bahasanya bukan bahasa politik ini ya. Jadi tujuan bekerja di satu pekerjaan di swasta ya, terutama sebagai karyawan, itu yang terpenting adalah bagaimana mensejahterakan keluarga. Udah, titik, itu saja. Karena ini bukan pegawai negeri ya. Betul. Tapi kalau secara income ataupun pendapatan oke ya? Oke, sangat nggak ada masalah ya? Iya, mantap. Dibandingkan pegawai negeri gimana bro? Kita kan nggak tahu nih, kasih tahu nih kan. Mau bandingkan kita nggak tahu soalnya. Nggak tahu ya? Iya. Tapi oke lah ya? Oke. Untuk kebutuhan, untuk keluarga, ya, seperti tujuan utamanya tadi. Iya, cukup. Bro, dari sejak tamat kuliah sampai sekarang bekerja udah di beberapa perusahaan? Masih Medion aja. Oh, masih Medion aja? Oh, berarti betah ya di Medion ya? Betah lah. Jadi Medion ini coba kasih tahu dulu, ini perusahaan yang di bidang apa ini? Oke, Medion itu perusahaan yang multinasional ya. Terus dia juga yang terutama itu bergerak di industri kesehatan hewan sebenarnya. Farmasi ya? Farmasi. Oh, farmasi. Hanya aja kalau kita bilang farmasi kan mungkin lebih arahnya kemana? Langsung ke kesehatan hewan gitu. Ya, kesehatan hewan. Berarti ini Medion juga memproduksi vaksin. Betul. Vaksin hewan ya. Itu sebagai produk utamanya sebenarnya. Dengan brand Medivac. Itu hampir seluruh peternak di seluruh Indonesia itu pasti tahu. Iya, betul. Medivac vaksin bermutu. Kalau brand Medion tuh udah melekat. Kalau dia seorang peternak udah melekat dengan brandnya Vitacik, Terapi, Vitastress ya, Koleridin, macam-macam itu. Jadi vaksin Endelasota, Ende, Gumboro, semua lengkap. Dan Medion sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama ya. Tahun ini dia usianya 42 ya. 42 tahun untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi hewan sudah cukup tua ya kalau di Indonesia ya. Betul. Termasuk salah satu penggagas perusahaan obat yang lokal juga lah. Lokal ya. Artinya bangsa Indonesia juga sudah mempunyai satu perusahaan nasional ya, yang betul. Bisa dan mampu memproduksi vaksin dan terutama vaksin flu burung. Ya, avian influenza itu Medion itu dinobatkan sebagai produsen vaksin flu burung terbesar di Indonesia. Betul. Kalau di lapangan dibilang lah bahasanya itu dia kiblatnya avian influenza. Iya, avian influenza itu Medion sudah cukup ini ya, punya brand cukup terkenal karena dia sudah mempunyai suatu teknologi pembuatan vaksin. Betul. Di samping itu juga kan biasanya kalau vaksin itu harus ada uji tantang. Medion udah punya semua. Teknologinya juga diimpor dari Amerika ya. Amerika. Alat juga udah canggih. Itu juga sudah minim pekerjaannya dari manusia ya. Jadi semua udah kayak robotik gitu ya, serba mesin. Karena ini sangat berbahaya. Karena avian influenza terutama yang strain subtipe H5N1 itu dia zoonosis juga ya. Bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi makanya
teknologi udah canggih banget. Nanti kalau kita ada kesempatan kita jalan-jalan ke pabrik Medion, ya. Nanti di lain waktu. Ini lagi musim corona, kita nggak bisa kemana-mana. Oke bro, dulu kan kuliah di fakultas apa nih? Kalau di USU itu masih Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Itu belum berdiri sendiri. Oh oke. Jurusannya? Jurusannya peternakan aja, nggak ada bidangnya itu, tidak ada. Kuliah berapa lama dulu? Saya kuliah itu sampai ke penelitian itu 4,5 tahun. 4,5 tahun itu udah tunai ya, udah selesai ya. Sudah. Berarti bos kita ini termasuk pinter juga waktu kuliah ya, termasuk yang cepat tamat juga. Kalau saya habiskan itu semua waktu. 6 tahun ya Bang. Iya, untuk kuliah. Jatahnya. Iya, pokoknya saya habiskan. Iya. Jadi dari tamat kuliah langsung bekerja di Medion atau sempat bekerja di tempat lain? Enggak, jadi dia waktu saya lulus itu 2014 ya. Jadi meja hijau atau sidangnya itu kan bulan Maret. Iya. Terus bulan Juni itu langsung masuk Medion. Oh, langsung masuk Medion. Jadi sebelum wisuda itu udah masuk Medion gitu. Jadi wisudanya dulu, pas pengumumannya itu kebetulan pas wisuda, kebetulan pengumuman mau berangkat ke Bandung. Training harus ke Bandung ya kalau Medion ya. Iya, training harus ke Bandung. Iya, boleh training di sini kalau marketingnya. Mungkin kalau yang non manajerial sekelas kayak vaksinator, karyawan gudang, boleh lah di cabang. Oke bos. Jadi kalau sudah ditempatkan nih di lapangan, di pekerjaan, jadi sekarang ini menangani beberapa pelanggan terutama di sektor peternakan komersil ya. Jadi peternakan apa sekarang yang lagi yang dikelola gitu, dikonsultankan secara kesehatan hewannya ataupun manajemen kesehatannya. Farm apa saja ini? Secara garis besar sebenarnya karena kita di Binjai Braharang ya. Jadi kita memang 90% pasti menangani farm layer, ayam petelur. Ayam petelur. Nah, kalau bahasa sehari-hari, bahasa awamnya mungkin ayam merah begitu. Tapi di 10%-nya itu kita ada broiler, ayam potong. Nah, ada farm hewan besar, hewan besar ya, sapi, babi juga ada ya. Babi juga ada. Dan baru-baru ini kita menggarap yang namanya farm domba ya. Domba, iya, peternakan domba. Iya. Oke. Bos, kampung di mana bos? Aslinya mana nih? Kita aslinya dari masih satu provinsi ya di sini ya. Kita aslinya dari Kabupaten Karo sebenarnya, meskipun saya bersuku Batak Toba, hanya aja memang tempat tinggal itu dia perbatasan ke Simalungun, perbatasan ke Karo dan perbatasan ke Dairi. Jadi mixing lah, jadi semacam. Jadi marga Sihaloho ini Batak Toba ya? Batak Toba. Batak Toba. Tapi ibu saya Batak Karo. Oh, Batak Karo. Nenek saya Simalungun. Simalungun. Oke. Pokoknya masih campur ras lah semua, ya. Ras Batak ya? Betul. Oke, Tobatak. Jadi tinggal di pinggir Danau Toba? Iya, betul. Pinggir Danau Toba. Di atas Danau Toba kalau mau. Di atas Danau Toba. Langsung kayak terjun bisa-bisa. Oke, bos, ini kita hari ini bawa bos Ricardo ini, kita mau jalan-jalan, kita mau join visit. Jadi kemarin ada salah satu ya dari subscriber saya menanyakan, bos jangan dong ini ceritanya mau jadi pengusaha atau bagaimana mengelola usaha, bagaimana meneruskan bisnis keluarga sekali. Coba jelaskan dong gimana untuk kita yang karyawan yang kerja di perusahaan, bagaimana trik suksesnya, bagaimana bisa menembus bekerja di perusahaan yang bonafit. Artinya perusahaannya bukan kaleng-kaleng gitu. Perusahaannya itu memang perusahaan besar dan income, penggajian, fasilitas semua itu wow sekali. Gimana trik-triknya? Kita hadirkan di sini ya, khusus untuk subscriber kita yang mengusulkan konten ini diangkat. Jadi buat bosku yang masih pertama nonton di channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, dan setiap nanti saya merilis konten baru, bosku akan mendapatkan informasi terupdate khususnya di bidang usaha peternakan komersil. Oke bosku, kita lanjut lagi bincang nih sama Bro Ricardo. Jadi Bro Ricardo ini merupakan karyawan yang sukses ya di PT Medion. Jadi kalau kita klasifikasikan, PT Medion ini kalau bergerak di farmasi hewan, produsen
vaksin sama obat-obatan hewan itu nomor 1 ya. Iya, betul. Ya, jadi dari data Kementerian Pertanian itu, Medion itu adalah perusahaan nomor 1 pembuat ataupun produsen vaksin unggas, vaksin hewan ya, di Indonesia. Dan saat ini kemarin saya juga baca di beberapa info Medion juga sudah ekspor ke Afrika ya, 14 negara, luar biasa. Dan juga ke China, Iya, Asia. ke Tiongkok itu penjualan vaksin cacar, vaksin AEPOC Medion itu paling besar ke Tiongkok, ke China, luar biasa. Dan juga udah nembus pasar Eropa ya, Iya. Amerika yang belum, ya karena kejauhan mungkin. Ya kita doakan semoga perusahaan lokal ini juga mampu bersaing di dunia internasional. Oke bosku, kita lanjut lagi tanya nih. Bro Ricardo kan dulu tamat kuliah, fresh graduate, artinya baru tamat kuliah langsung bisa diterima di perusahaan sekelas Medion. Medion ini kan perusahaan besar, Iya. kan nggak mungkin terima karyawannya itu sembarangan. Gimana nih trik suksesnya? Ini kan juga bisa nanti terapkan oleh junior yang lain. Iya. Gimana bosku? Baik, seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi saya itu meja hijau Maret, kemudian habis meja hijau keluar SKTL, surat tanda lulus sementara namanya. Nah, habis itu langsung melamar ke Medion. Saat itu kemarin ada sekitar 40 orang ya, satu angkatan saya sama-sama melamar ke situ juga, ke Medion. Kita ngantar lamaran itu ke Medion Medan yang terbesar di Sumatera Utara. Nah, habis itu kita langsung proses semuanya, lamaran, berkasnya, segala macam, dan terutama nilai ya, karena Medion itu juga masih mengutamakan soal nilai pendidikannya sewaktu kuliah. Nah, habis itu kita dapat saringan masuk, interview, kemudian interview dari kepala cabang Medan, interview juga dari, habis itu langsung bertahap ya. 1 minggu ini mungkin lulusnya hanya 5, minggu depan lulusnya hanya 2, begitu. Seturut dengan tingkatan-tingkatan wawancaranya. Kemudian dari 40 tadi itu memang puji Tuhan hanya saya yang dipanggil begitu. Ke Bandung. Hanya Panggil saja ke Bandung. itu Jadi yang tes berapa orang bro? 40. 40. Yang lulus cuma 1. Iya, betul. Itu yang saya bilang tadi bos. Perusahaan besar selalu seperti itu. Dia membuka penerimaan secara besar-besaran, Iya, besar-besaran. tapi yang diterima itu nggak banyak. Iya, betul. Karena dia mengambil dari yang baik dari yang terbaik. Betul. Nah, oke. Berarti udah terima, berangkat ke Bandung, kemudian di training di Bandung ya. Iya, betul. Medion Training itu ke kan Bandung. trainingnya harus di Bandung ya, teman-teman Iya. ya. Berarti sekolah lagi dong. Iya, Sekolah lagi ya. karena secara ilmu kan, karena Bang Rido juga sarjana peternakan ya. Kita kalau di kampus belajar kesehatan itu paling Sedikit 1-2 sekali, ya. mata kuliah aja lah tentang kesehatan Iya. ternak, dan hanya secara umum nama penyakit ini apa, agen penyakitnya apa, masa Jadi inkubasinya ini lebih berapa. spesifik Ya, ya. ini lebih spesifik langsung ke Spesifik. akar-akarnya gitu. Sampai ke akar-akarnya. Jadi kita training itu 4 bulan. 4 bulan Iya, ya. saya 4 masuk bulan. training itu awal Juli, selesainya itu di November. Iya. November. Habis itu baru dibalikkan lagi Iya. Sumatera Utara untuk mengendal di wilayah Binjai ya. Iya, jadi kalau di Medion itu mungkin perusahaan juga banyak seperti itu. Tidak menjanjikan dari awal sesuai dengan permintaan kita mau penempatan di mana. Jadi harus ada pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Di Dan mana memang saja. kita harus siap. Kebetulan waktu itu mungkin permintaannya kekurangan anggotanya Betul. Sumatera Utara. Iya. Tapi kalau Sumatera Utara nggak ada kekurangan staf waktu itu, mungkin bisa saja Dua pulau. ditempatkan di Papua sana Iya, ya. betul. Oke. Cabang Manokwari misalnya. Iya. Jadi gini, Bos, kita mau tanya nih. Artinya tidak gampang untuk menembus, artinya untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit Iya. dan juga bisa berprestasi di sana itu. Trik masuk sebuah perusahaan yang bonafit ini bagaimana? Artinya begini bosku, kita kan bisa lihat seseorang dia bekerja di satu perusahaan itu cukup lama, kemudian dia betah, kemudian dia ada grup pertumbuhan secara strata kehidupan ya, maksudnya Iya, dari kan bisa dilihat dari bagaimana dia bekerja, kendaraan yang dipakai apa, rumah yang dia tempati bagaimana, kan kita bisa lihat kesejahteraan seseorang. Wah, berarti ini sejahtera bekerja di sini, karena kan bisa dilihat dari strata kehidupannya juga naik gitu. Jadi ini yang mau kita sharingkan kepada
bosku semua, para pendengar kita di acara ngopi ya. Ini acaranya ngopi, ngobrol pintar ya. Kebetulan bintang tamunya Bang Ricardo hari ini. Jadi apa sih trik sukses untuk bisa menembus sana? Jadi apa pesannya Bang Ricardo kepada adik-adik juniornya yang bahkan mungkin mau ujian sarjana, mau lulus di sarjana peternakan, ataupun sekarang yang lagi nganggur nih, gimana triknya untuk bisa masuk ke perusahaan yang sebonafit seperti Bos Ricardo sekarang terapkan? Gimana? Baik, terima kasih Bang Rido. Nah teman-teman, jadi sebenarnya Medion itu juga punya standar yang dia secara psikologi kita nggak tahu ya. Maksudnya ini, jadi itu ilmu yang mungkin di luar nalarnya kita sebagai awam gitu. Jadi dia ada yang psikologi. Jadi karena masuk Medion itu juga ada yang psikotesnya, memang standarnya Medion itu lumayan tinggi gitu. Scoringnya itu tidak seperti perusahaan lain mungkin hanya dari kecepatan atau hanya dari nilai gitu. Nah, kalau Medion itu sudah kecepatannya harus dinilai, kebenaran nilai itu juga harus diuji lagi. Gitu. Berarti kuncinya tes pertama itu psikologi. Ya. Berarti karyawan yang diterima itu adalah mempunyai psikologi yang memang dikandaki oleh Medion. Betul. Berarti sesuai karena Bos Ricardo sekarang sudah di Medion, kan dia tahu kebutuhannya apa. Ya. Satu adalah orang pekerja keras. Itu ya Betul. kuncinya. Jadi mengisi dari soal-soal psikologi tadi juga harus ketepatannya juga betul ya. Berarti psikologi yang diminta dari individu yang mau dipekerjakan di Medion itu harus cocok dengan visi dan misinya Medion. Betul. Dia membutuhkan orang yang bagaimana. Sejauh ini Bro Ricardo bisa kasih sharing nggak ke kita apa sih yang dibutuhkan oleh Medion, biar juga jadi bocoran soal juga gitu. Jadi kan Medion kalau psikotes itu kebanyakan jebakan ya Bang Rido ya. Iya. Psikotes itu kebanyakan sebenarnya dia kayak jebakan Batman, kayak ngisi puzzle gitu, teka-tekinya banyak. Nah, kalau triknya sebenarnya kalau saya dulu adalah sebelum ujian itu memang setidaknya pernah membaca buku yang psikotes gitu ya. Iya, Setidaknya jadi nggak ada sebuah nggak ada yang instan lah. Nggak ada yang instan. Betul. Berarti kalau mau lulus juga kita harus belajar. Betul. Harus pelajari triknya. Dan ini Bos Ricardo sekarang mengeluarkan sedikit trik untuk adik-adik kita. Ya gimana? Lanjutkan lagi, Awalnya Bos. pasti karena saya memang waktu itu hanya pernah beberapa kali lah, karena kan kita bisa bayangkan tadi habis sidang langsung ngurus SKTL, ngurus berkas-berkas lain, dan langsung ujian psikotes gitu. Dan memang saya belum pernah mengikuti psikotes lain, maksudnya atau pelatihan yang tes potensi akademik gitu, nggak pernah. Jadi pernah memang waktu SMA mengikuti tes psikotes seperti itu yang memang tujuannya adalah memilih jurusan kuliah. Tapi itu hanya setidaknya itu bagi saya jadi pengalaman pertama untuk ujian yang berkaitan dengan psikotes gitu Bang Rito. Nah setelah itu memang punya buku kecil-kecilan lah untuk yang psikotes gitu, tapi itu pun nggak nyampe. Setidaknya waktu kita ujian, karena banyak diantara 40 teman-teman saya tadi itu memang kebingungan soal itu gitu. Misalnya dia tentang aritmetika atau tentang apa yang memang bahkan sama seumur hidup belum pernah melihat soal yang psikotes gitu. Yang kayak gitu memang yang bahaya gitu. Berarti kuncinya di Medion psikotes di awal itu yang penting ya. Kalau nggak lulus psikotes nggak bisa lanjut lagi. Betul. Berarti ujian pertama adalah psikotes. Ya, psikotes. Di psikotes dulu, nanti disaring ya berapa orang, baru nanti tahapan berikutnya diwawancara. Wawancara, betul. Iya betul. Oke, itu trik untuk masuk ke sana. Kemudian yang kedua nih, Bos, ini intisari dari pertanyaan kawan-kawan kita, dari netizen kita. Bagaimana bisa bertahan, bagaimana juga bisa sukses menjadi seorang karyawan atau employer, status employer. Apa sih triknya? Coba bisa di-sharingkan nggak? Boleh. Jadi teman-teman, saya itu di Medion tahun ini tuh tahun ke-6 ya. Jadi saya itu masuk jadi pegawai itu 11 November 2014. Jadi memang puji Tuhan tahun ini bisa menerima, Medion itu menyediakan anugerah bakti teman-teman untuk pekerjanya yang memang dia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan ada yang udah menerima sampai 30 tahun gitu. Dan saya baru menerima yang 5 tahun. 5 nah, tahun. Pasti teman-teman juga nanya, maksudnya 5 tahun itu udah apa aja yang dilakukan, apa aja yang didapat, hak dan kewajibannya gimana, langsung sedetail itu mungkin ya. Jadi memang seperti pertanyaan Bang Rido tadi, jadi kalau pekerja yang baik itu berarti dia harus sesuai antara hak dan kewajibannya begitu. Dan kalau puji Tuhan sampai sejauh ini saya rasa sesuai ya, apalagi memang saya juga
masih orang Sumatera Utara, maksudnya sembari ada keuntungan saya bisa setidaknya sering ketemu Dekat keluarga, kampung ya? Dekat kampung, mau jalan-jalan boleh. Dan di luar itu pekerjaan dan hak kewajiban kita itu nggak lepas gitu. Maksudnya dalam arti itu nggak menjadi beban bagi kita karena kita tinggal di sini, justru menjadi keuntungan begitu teman-teman. Dan sampai sekarang sebenarnya kalau kesejahteraan saya terima ya, maksudnya sesuai dengan apa yang saya kerjakan selama ini di Medion begitu. Dan proses yang 5 tahun ini juga tidak mungkin selalu di atas begitu teman-teman. Jangan maksudnya melihat kalau saya bilang sejahtera bukan dalam arti sepanjang kita 5 tahun ini di atas terus, nggak ada proses yang begitu gitu. Kita bisa di atas kalau pernah di bawah begitu ya. Nggak mungkin selalu di atas. Oke, berarti intisarinya betah bekerja. Iya. Jadi tekuni ya, apapun tugas pekerjaan yang dibebankan pada kita ya kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Betul. Hak dan kewajiban itu harus diseimbangkan, jadi jangan nuntut. balance dia. Kalau kita udah tunaikan kewajiban kita untuk bekerja betul-betul sungguh-sungguh loyal terhadap perusahaan, kemudian taat pada pimpinan, ya hak kita ya akan dikeluarkan lagi gitu. Jadi win-win solution. Iya. Oke, jadi masih ada niat untuk mau pindah perusahaan gitu, Bos? Sejauh ini enggak ya? Enggak ada ya, karena udah betah ya? Udah betah, karena memang Medion itu yang pertama, dia menyediakan fasilitas yang baik bagi pekerjanya ya, teman-teman ya. Betul. Satu, yang pertama misalnya kalau kayak kita yang marketing, yang teknikalnya di lapangan, PSR-nya, dia disediakan yang pertama adalah kendaraan pasti, dan kendaraan roda 4. Jadi nggak akan mungkin kehujanan atau kepanasan saat kunjungan ke lapangan untuk konsultasi. Nah, yang kedua dia menyediakan rumah juga ya. Iya, yang kedua dia menyediakan mes rumah. Jadi ini ditempati oleh karyawan semuanya, dan kamarnya itu akan, kalau yang marketing kita akan diusahakan 1 per kamar. Kecuali yang non marketingnya, yang non manajerialnya, teman-teman vaksinator yang lulusan SMK. Nanti mungkin selanjutnya bisa saran Mang Ridho sekali podcastnya sama teman-teman yang vaksinator, yang non manajerial. Iya, boleh. Supaya nanti, bisa memotivasi teman-teman yang lain. Iya, boleh. Artinya kita nanti juga ambil pangsa ininya dari yang lulusan SMK ya. Betul. Dimana mereka lulusan SMK langsung bekerja Medion dan Sejahtera. Sejahtera, betul. Nanti juga bisa jadi referensi untuk adik-adik kita yang akan tamat di SMK peternakan ataupun pertanian. Jadi kalau soal kesejahteraan seperti yang saya bilang tadi, dari mobil, kendaraan, kemudian rumah ya, fasilitas rumah juga dikasih cicilan ya. Baru juga kalau punya anak, beasiswa anak yang berprestasi juga dikasih. Luar biasa. Ini perusahaan sangat kekeluargaannya tinggi ya, Bosku ya. Karena Indonesia sekali. Kalau kantor cabang seluruh Indonesia paling banyak ya, saya rasa ya. Iya. Karena saya keliling ke Indonesia kemana-mana tuh ada kantor cabang Medion. Saya sampai nggak habis pikir di mana-mana. Sumatera Utara 4 cabang ya bro. 4. Indonesia kita 50. Binjai, Kisaran, Pantai Labu, Medan. 4 loh, 4. Satu provinsi 4 cabang, luar biasa. Nggak ada itu perusahaan lain, nggak ada. Kalah bikinnya, luar biasa. Saya salut. Dan akhirnya mungkin di garda terdepan untuk mengidentifikasi mutasinya virus ataupun penyakit ya, Bosku ya. Karena kantor cabang, laboratoriumnya juga dekat gitu ya dengan peternak komersil. Bahkan saya bisa jamin Medion selangkah lebih depan dari dinas kesehatan hewan yang dimiliki oleh negara ataupun pemerintah. Ya, saya yakin. Kenapa? Karena dia sangat dekat kali dengan peternak komersil. Jadi begitu ada gejala penyakit, peternak akan hubungi Medion duluan. Jadi big datanya cukup kuat. Dan saya banyak belajar dari Medion untuk big data, bagaimana menangani kasus penyakit avian influenza subtipe H9N2 ya, tahun 2017. Kemudian serangan korisa, pilek gitu ya, luar biasa. Oke Bosku, tadi kita udah tanya-tanya sama kita, sama Bos Ricardo. Jadi bekerja pun di suatu pekerjaan sebagai status employer itu juga akan bisa membuat seseorang itu sukses. Jadi sukses itu tidak hanya karena semata-mata berdagang ataupun jadi pengusaha. Jadi klasifikasinya beda. Jadi begini, jadi tempatkan sesuai bakat kita masing-masing. Jadi kalau bakat kita itu di zona safety, artinya kita menukar waktu kita, tenaga kita
waktu kita itu untuk uang ya akan dibayar segitu, ya kita merasa cukup ya laksanakan itu. Bisa jadi bekerja kalau mau jadi karyawan ya sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh ya, intinya yang penting menabung ya, menabung, hemat, kemudian semuanya harus diukur. Jadi pengeluaran itu kalau kita dapatnya misalnya 20 juta ya kita habiskannya ya paling untuk biaya hidup itu sekitar separuhnya. Itu contoh ya. Saya sebutkan nominal ya, mungkin itu kecil ya, kalau di Medion tuh masih kecil ya barangkali ya. Oke, kita itu tadi intermezzo aja bosku. Jadi itu kuncinya. Tapi kalau seorang pengusaha, dia menukar uangnya tadi itu yang bekerja untuk dia. Nah, jadi kebalikan. Tapi stresnya juga berbeda. Jadi masing-masing berbeda. Jadi ikuti passion. Nah, itu passion. Jadi ada orang passionnya itu memang suka tantangan, berbisnis, itu silakan. Saya kasih edukasi, masukan, saya kasih juga referensi bagaimana untuk bisa menjadi seorang pengusaha ya, mulai dari titik awal. Dan sekarang kita juga hadirkan seorang karyawan ataupun staff yang sukses juga berkiprah di suatu pekerjaan. Jadi dua-duanya bagus. Jadi kuncinya itu di mana Anda bersungguh-sungguh pasti ada keberhasilan situ. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi harus serius gitu, jangan sembarangan gitu. Iya, jangan nanggung ya, jangan sembarangan. Jadi total ya, kalau mau jadi karyawan ya kita harus loyal gitu ya, dan harus menabung. Sebetulnya dimanapun kita, memang menabung itu untuk masa depan itu sangat dianjurkan. Oke bosku, ini di acara ngopi kita udah mengundang. Terima kasih nih waktunya Bro Ricardo. Sama-sama. Nanti lain waktu kita akan bincang-bincang lagi dengan topik yang beda. Mungkin kita mau sharing nanti, cari waktu sama Bu Ricardo tentang penyakit hewan. Ataupun nanti tentang bagaimana cara memformulasi pakan ayam ataupun pakan babi, pakan sapi. Karena ini ahlinya nutrisionis. Dulu dia menangani di bagian formulasi apa namanya? Formulator ya. Formulator. Artinya bagaimana meracik sebuah makanan. Taunya kan peternak kan makanan ternak itu kan dijual oleh pabrikan. Ini bisa digiling sendiri dengan mencari bahan baku sendiri, bagaimana cara pencampurannya. Bro Ricardo juga ada pengalaman di bidang formulator, artinya memformulasikan pakan hewan gitu. Oke, hari ini kita join visit ke farm sapi sama Bro Ricardo. Jadi ini juga sebagai formulator meracik pakan sapi. Jadi hari ini saya diundang untuk ikut ke farm sapi ke sini. Nanti kita akan lihat-lihat. Oke bosku, sampai di sini dulu acara ngopi kita di Ngobrol Pintar kita hari ini dengan bintang tamu kita Bro Ricardo, Haposan Sihaloho, sarjana peternakan. Semoga Bro sehat selalu ya Bro ya, dan sukses selalu di acara pekerjaannya di Medion. Oke, sampai di sini dulu acara jumpa kita di Ngobrol Pintar bersama Bang Beto dan Bang Ricardo. 1, 2, 3, 4, open the door.